Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 26 September 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa 28 September 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa selama 40 hari yang akan dimulai dari tanggal 22 September sampai 31 Oktober 2021. Untuk bulan Oktober, MDC Medan mengambil tema doa dan puasa. Ibadah puasa bersama akan dilakukan setiap hari Jumat secara onsite, terbatas pada pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat dan akan ditayangkan secara live streaming melalui Zoom meeting. Link akan dibagikan kemudian. Selama bulan Oktober 2021, kita akan mengadakan ibadah onsite di tanggal 3, 17, dan 31 Oktober. Ibadah onsite ini akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan akan ditayangkan juga secara live di channel YouTube MDC Medan. Link pendaftaran yang bertujuan untuk memastikan kehadiran jemaat yang jumlahnya dibatasi untuk 80 tempat duduk dan akan dibagikan kepada seluruh jemaat. Sementara ibadah di tanggal 10 dan 24 Oktober tetap akan dilaksanakan secara online saja. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 36060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 46 ayat yang ke-1 dan ke-2. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhanlah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya ia mengambilnya ke dalam tangannya sendiri. Kepadanyalah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim ia menjadi penolong. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Mari kita berdoa. Dalam segala perkara kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Engkau berjanji akan selalu menyertai dan kami percaya janji itu ya dan amin. Engkau yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Waktu telah membuktikan bahwa sebagai penolong Engkau telah terbukti. Kami percaya
Ya Tuhan, Engkau setia. Sebab itu kami datang saat ini membawa tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Berkenanlah ya Tuhan atas ibadah ini. Nyatakan hadirat dan kuasa-Mu. Kami nyatakan pujian, hormat, dan kuasa hanya milik-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun kita berada. Mari kita nyatakan Tuhan Yesus penolong yang setia. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu ini, kami bersyukur untuk kasih setiamu, anugerahmu yang tak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mampukan kami baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap kami akan mendengar, sehingga kami bukan cuma menjadi penyampai dan pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan hidup kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu, 30, 60 sampai 100 kali lipat. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom bagi kita semuanya, saya percaya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah baik seminggu yang lalu dan saya percaya dalam minggu ini juga Tuhan akan melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Di minggu ini kita memasuki minggu terakhir daripada topik bulanan kita yaitu Grace of God. Dan hari ini kita mau belajar tentang tema By Knowledge of God atau kasih karunia karena pengenalan akan Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, ayat yang akan saya bacakan bagi kita semuanya terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai yang kedua. Surat 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai kedua berkata demikian. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat yang akan kita bahas secara penuh hari ini adalah di ayat yang keduanya. Tapi ayat yang pertama kita bacakan supaya kita tahu bahwa yang menulis surat 2 Petrus dan 1 Petrus ini adalah Rasul Petrus sendiri. Seperti yang kita tahu Rasul Petrus adalah murid yang pertama dipanggil oleh Yesus. Rasul Petrus adalah bahkan murid yang pertama yang mengakui Yesus adalah Mesias. Rasul Petrus juga adalah murid pertama yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Dia yang berlari dan pertama sekali memasuki kubur yang kosong. Dan juga rasul pertama yang memproklamirkan Injil keselamatan kepada bangsa non-Yahudi. Dalam hal ini yaitu dalam kisah Cornelius. Dalam surat ini kita tahu bahwa surat ini ditulis 1 tahun setelah surat 1 Petrus yang satu itu ditulis. Surat Petrus yang pertama yang ditulis. Dan surat ini ditulis 2 tahun sebelum kematian Petrus. Jadi kalau kita mau perhatikan bahwa surat ini adalah surat terakhir yang ditulis oleh Petrus sebelum kematiannya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 13-15 dia berkata demikian. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingat kamu akan semuanya. Itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya ini. Petrus menuliskan surat 2 Petrus ini adalah untuk mengingatkan kepada jemaat waktu itu untuk
mereka tetap mengingat hal-hal yang tertulis di dalam surat ini yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, kalau kita melihat secara garis besar surat 2 Petrus ini cuma 3 pasal, jadi sangat singkat untuk dibaca, sekali baca bisa selesai. Dan ini mengcounter tentang masa lalu, masa kini dan juga masa depan. Bicara tentang masa lalu, bicara tentang apa yang telah Tuhan lakukan, yaitu tentang panggilan dan pilihan Allah dalam kehidupan orang Israel dan juga nubuat tentang kemuliaan Kristus yang telah digenapi, yaitu Yesus datang mati bagi kita semua untuk menyelamatkan kita, memberikan anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Dan juga mengcounter apa yang terjadi di masa itu, yaitu bicara tentang nabi-nabi dan guru-guru palsu, di mana pengajaran palsu marak pada saat surat ini ditulis. Dan juga tentang masa depan, yaitu bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan yang menarik adalah kalau kita membaca 2 Petrus 1 ayat 2 yang berbunyi, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, itu juga salam yang dipakai juga di dalam surat 1 Petrus yang sebelumnya. Yaitu kata kasih karunia dan damai sejahtera itu juga diambil sebagai salam pembuka di surat 1 Petrus ayat yang pertama, surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Kalau kita membaca 2 Petrus 1 ayat 2 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kininya berkata demikian. Semoga Allah memberi berkat dan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah sebab kalian mengenal Allah dan Yesus Tuhan kita. Dalam hal ini Petrus mau mengatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu berbanding lurus dengan pengenalan kita akan Allah. Petrus mengidentifikasikan bahwa jalan yang benar untuk memperoleh kasih karunia dan damai sejahtera adalah melalui pengenalan akan Allah. Menariknya di sisi yang lain bahwa surat ini diawali dan diakhiri dengan kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Seakan-akan Petrus mau memberitahu kepada kita bahwa untuk menghadapi masa lalu kita, masa sekarang dan bahkan masa depan, kita perlu anugerah dari Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini adalah penutup daripada surat 2 Petrus. Dan kita tahu bahwa tadi kita sudah mention diawali dengan kasih karunia, diakhiri juga di dalam kasih karunia. Nah, saya akan mulai dari beberapa kata yang menarik di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 ini. Yang pertama adalah kasih karunia atau grace yang menjadi tema selama 1 bulan ini. Di dalam perjanjian baru kata ini memakai kata charis atau yang berarti rahmat atau kebaikan. Jadi berarti sebuah pemberian, hadiah, anugerah, kemurahan hati atau karunia. Ya, nah dalam hal ini konteksnya adalah tentang keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kualitas daripada pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam perjanjian lama, kata kasih karunia memakai kata ken yang artinya perkenanan atau kebaikan. Jadi anugerah atau kasih karunia artinya pemberian Allah kepada manusia, di mana manusia yang menerimanya itu tidak pantas untuk menerimanya. Di dalam kamus Merriam-Webster dengan jelas menjelaskan kasih karunia ini sebagai pertolongan ilahi yang tidak didasarkan atas kualitas dan kebaikan manusia itu sendiri. Jadi satu pemberian yang tidak didasarkan atas kualitas kita. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu bicara tentang kasih karunia atau anugerah itu ada 2 jenis, yaitu anugerah secara umum dan juga anugerah secara khusus. Anugerah secara umum artinya anugerah yang Tuhan berikan, pemberian dari Tuhan kepada seluruh manusia terlepas dari dia percaya atau tidak percaya kepada Kristus. Misalkan matahari yang terbit bagi semua orang, hujan yang turun juga bagi orang jahat dan orang benar. Itu bicara tentang anugerah umum. Oksigen yang kita hirup, itu bicara tentang anugerah umum. Tapi ada yang juga dinamakan anugerah khusus, yaitu bicara tentang keselamatan. Bahwa Yesus mati memang untuk semua manusia, namun hanya manusia yang merespon, yang percaya kepada kematian Kristuslah yang memperoleh anugerah khusus ini, yaitu anugerah keselamatan. Jadi seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9 berkata bahwa sebab oleh karena kasih karunia,
kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dalam hal ini ingat, kita diselamatkan bukan karena kebaikan dan hasil usaha kita, tapi pemberian semata-mata yang sebenarnya kita tidak pantas menerimanya. Itulah anugerah. Dan anugerah tidak cuma berhenti sampai kepada kita menerima keselamatan, dan anugerah tersebut harus juga kita mengalami anugerah yang progresif. Itulah sebabnya di dalam penutup daripada surat 2 Petrus yang kita baca tadi, dalam 2 Petrus 3:18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi waktu pertama kali kita percaya, kita diselamatkan, kita memperoleh anugerah khusus. Tapi anugerah ini perlu kita lanjutkan, harus progresif. Makanya dikatakan bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Nah ini penting sekali untuk kita ingat ya, bahwa Yesus itu bukan cuma juru selamat yang menyelamatkan kita, tapi dia juga adalah Tuhan dan Raja, artinya seluruh kehidupan kita, seluruh area dalam kehidupan kita harus belajar untuk tunduk kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam seluruh area di dalam kehidupan kita. Beranjak kepada kata yang berikutnya, kata yang menarik selain kasih karunia adalah damai sejahtera. Damai sejahtera dalam perikop ini memakai kata eirin, atau dalam bahasa Ibrani memakai kata shalom. Nah itu bicara tentang keadaan keadaan jiwa yang tenang ya, karena hasil dari keselamatan yang sudah terjamin. Jadi seringkali damai sejahtera ini digambarkan dalam sebuah lukisan, itu seperti burung yang sedang berkicauan di sebuah batu karang, lubangnya dalam batu karang, di mana di luarnya itu badai bergelora luar biasa. Jadi damai sejahtera bukan bicara tentang apa yang terjadi di luar, tapi bicara tentang apa yang terjadi di dalam kita yang mempengaruhi nantinya keluar. Jadi Petrus mengingatkan kepada kita bahwa damai sejahtera dan kasih karunia ini adalah hasil yang kita peroleh kalau kita mengenal Tuhan. Kata berikutnya, kata ketiga yang menarik di sini adalah kata melimpahi. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan pakai kata multiplied atau berkali lipat. Abundance atau berkelimpahan. Lavish artinya dicurahkan atau dihamburkan. Increasing, meningkat, bertambah. Jadi kasih karunia yang kita terima melalui keselamatan dalam pengorbanan Tuhan Yesus itu bisa meningkat, semakin meningkat seiring dengan pengenalan kita akan Allah. Jadi kuncinya di sini untuk mengalami anugerah dan juga damai sejahtera adalah ketika kita mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan sebuah kisah orang yang kemudian ketika dia mengenal pribadi Tuhan, dia mengalami anugerah. Dia mengalami damai sejahtera sehingga hidupnya mengalami perubahan. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu sebuah lagu yang sangat populer yang boleh dibilang lagu legend ya, lagu yang sepanjang masa, lagu Amazing Grace. Amazing Grace berkata bahwa Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I'm found. I was blind but now I see. Aku pernah hilang namun sekarang ditemukan. Aku pernah buta sekarang melihat. Dikatakan anugerah yang begitu besar yang menyelamatkan wretch. Artinya itu adalah orang yang malang, orang yang celaka, orang yang keji. Bahkan memakai kata yang lebih kasar lagi itu berdebah dan atau brengsek. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk menerima keselamatan. Namun Tuhan memberikan anugerah di dalam kehidupan kita. Lagu Amazing Grace ditulis oleh seorang yang bernama John Henry Newton. Dia adalah seorang yang dulunya sangat jauh daripada Tuhan. Satu kali pada tahun 1748 ketika John Newton kembali ke Inggris dari Afrika dengan memakai kapal Greyhound, ia terjebak dalam sebuah badai yang sangat parah di lepas pantai Donegal di Irlandia dan hampir tenggelam. Di saat situasi seperti itu dia berdoa kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kehidupannya, dan secara ajaib setelah 4 minggu berjibaku di laut itu dia akhirnya selamat. Dan itu menjadi titik awal di mana dia mulai berubah,
mulai meninggalkan apa yang menjadi kehidupan lamanya dulu. Apa yang dilakukan oleh John Newton di masa lalunya? Dia adalah seorang kapten kapal perbudakan. Dia adalah seorang investor di dalam bisnis perbudakan dari orang-orang Afrika yang dibawa ke Inggris untuk dijadikan budak. Dulu ia berkecimpung dalam dunia yang begitu gelap. Namun ketika itu dia mengalami anugerah dan dia mengenal Allah sang penyelamat dalam kehidupannya. Hidupnya mengalami perubahan. Pelan-pelan akhirnya dia mulai meninggalkan perbudakan itu, lalu kemudian kisah hidupnya dan lagu ini juga mengetuk pintu hati seorang yang bernama William Wilberforce, yang seorang anggota parlemen Inggris yang berjuang untuk menghapus perdagangan budak kulit hitam. Dan setelah berjuang 48 tahun akhirnya di Inggris disahkan bahwa undang-undang perbudakan itu kemudian dihapus. Luar biasa. Orang yang dulunya ikut ambil bagian di dalam perbudakan, ketika dia mengenal Tuhan, anugerah terjadi dalam kehidupannya, mengubahkan dia menjadi pribadi yang baru. Dia kemudian malah menginspirasi seseorang yang bernama William Wilberforce yang kemudian berjuang untuk menghapus undang-undang perbudakan kulit hitam. Anugerah yang diterima oleh John Henry itu enggak cuma berdampak sama dirinya, tapi terus increasing, multiply, terus berkali lipat kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah pertobatan yang sejati. Saya percaya bahwa ketika pertobatan sejati terjadi dalam kehidupan kita, kita menerima anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Maka yang berubah bukan cuma hidup kita, tapi yang berubah juga orang-orang di sekeliling kita. Begitu juga dengan Petrus, Bapak Ibu sekalian, yang menulis surat yang kita baca tadi. Kalau kita melihat Petrus, bagaimana dengan hidupnya di masa lalu? Kita ingat bahwa pertama kali Yesus memanggil dia adalah seorang nelayan yang gagal. Dia gagal menangkap ikan, lalu Yesus melakukan mujizat, lalu kemudian memanggil dia menjadi penjala manusia. Ketika dia menjadi penjala manusia pun, dia menjadi murid yang gagal. Kita tahu bahwa dia adalah seorang yang keras kepala, seorang yang impulsif, yang bertindak dahulu baru berpikir kemudian. Bahkan Petrus adalah satu-satunya murid yang berani menegur Yesus, menarik Yesus ke samping lalu menegur Yesus ketika Yesus membicarakan tentang kematiannya, yang dibalas akhirnya dia ditegur balik oleh Yesus. Dikatakan, "Nyahlah engkau iblis." Bahkan Petrus yang mengeluarkan pedang lalu kemudian menyerang Malkus, hamba Imam Agung itu, lalu memutuskan telinganya itu. Dia orang yang sangat impulsif. Petrus juga orang yang membual. Dia berkata bahwa di dalam Matius 26:33 berkata, "Biarpun mereka semuanya tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Luar biasa kata-kata ini. Namun orang yang sama yang berkata demikian adalah orang yang sama menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan setelah dia mulai melayani pun Paulus menyebut dia munafik. Karena apa? Dia sebelum orang-orang dari kalangan Yakobus datang, dia bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Tapi ketika orang-orang Yakobus datang, dia tiba-tiba meninggalkan meja di mana ada orang-orang non-Yahudi karena takut diomongin. Orang munafik. Tapi orang seperti itu pun menerima anugerah daripada Tuhan. Ingat, anugerah adalah pemberian dari Tuhan kepada manusia di mana kita tidak pantas menerimanya. Kita tahu bahwa akhirnya Petrus, meskipun dia telah menyangkal Yesus 3 kali, Tuhan memanggil dia kembali dengan mujizat yang sama. Persis ketika Tuhan memanggil dia pertama sekali. Yaitu ketika Tuhan membuat mujizat juga untuk dalam hal penangkap ikan. Petrus yang sadar itu Tuhan, lalu dia kemudian cemplung ke dalam air berenang, lalu kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali, dan 3 kali juga Yesus mengatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Seakan-akan menegaskan kembali panggilan Petrus di mana Petrus sempat gagal di situ. Petrus yang demikian juga mendapat anugerah menjadi pembicara utama pada saat turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, di mana ada 3.000 orang bertobat. Luar biasa. Petrus bahkan menyembuhkan orang lumpuh bersama dengan Yohanes dan berkhotbah secara berani di depan Sanhedrin di Kisah Para Rasul 4. Dan kita dapat melihat bahwa bagaimana juga Tuhan memakai Petrus, bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Bahkan dia dipanggil sebagai soko guru jemaat. Dan di endingnya berdasarkan sejarah tradisi gereja mengatakan bahwa Petrus mati martir. Dia disalibkan, tapi karena dia merasa tidak layak disalibkan sama seperti Yesus, dia meminta dia disalibkan terbalik. Bahkan ada
ada tradisi atau sejarah yang mengatakan bahwa istrinya juga ikut disalibkan di situ. Kita perlu tahu bahwa Petrus sudah menikah karena Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dalam sejarah pernah dikatakan bahwa dia dan istrinya sama-sama disalibkan, sama-sama martir, mati terakhir. Meskipun dia pernah gagal, tapi dia menerima anugerah dipakai Tuhan luar biasa. Saya teringat dengan 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 dikatakan bahwa ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Kita perlu sadar kita butuh anugerah daripada Tuhan. Dan anugerah itu hanya bisa diperoleh. Salah satunya tadi dikatakan dalam surat yang kita baca adalah dengan mengenal Tuhan itu sendiri. Kalau John Newton mengenal Tuhan, lalu kemudian dia memperoleh anugerah, hidupnya mengalami perubahan. Petrus, nelayan yang gagal, yang gak tahu tujuan hidupnya, ketika dia kenal Tuhan, Tuhan pakai dia. Dan meskipun dia gagal, dia terima anugerah lagi. Dan kemudian dia menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa, bahkan menulis surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Kita perlu tahu bahwa kunci kita menerima kasih karunia dan juga damai sejahtera adalah di dalam pengenalan akan Allah. Kata kunci berikutnya yang menarik di sini adalah pengenalan. Bicara tentang pengenalan ini kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 kita dapat menemukan 5 kata pengenalan di dalam surat 2 Petrus. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya memakai kata knowledge, kita bisa menemukan 7 kata knowledge di situ. Nah, bicara tentang mengenal, seorang tokoh yang bernama Charles Spurgeon mengatakan bahwa knowing God, not just knowing about Him. Mengenal Tuhan bukan cuma tahu tentang Tuhan. Itulah sebabnya Franklin Kirsty juga mengatakan demikian. Sebenarnya dikatakan tidak masalah siapa yang Anda kenal atau berapa banyak yang Anda kenal. Pada akhirnya mengenal Tuhan adalah satu-satunya hubungan yang penting untuk kekekalan. Kita bisa kenal siapapun di muka bumi ini. Kita bisa kenal jenderal, presiden, bahkan siapapun. Tapi yang berguna untuk kekekalan adalah apakah kita mengenal Tuhan atau tidak. Satu kali saya pernah berada di sebuah tempat fotokopi. Sebuah tempat yang menjual stationery dan juga fotokopi. Di situ saya melihat orang pemilik usaha tersebut memampang beberapa foto-foto di mana dia berfoto dengan orang-orang yang terkenal, para pejabat mulai dari pemerintahan sampai kepada militer maupun polisi. Dia pajang semua di situ, bahkan dengan presiden dia pajang juga di situ. Mungkin ada beberapa maksud mengapa dia memajang foto-foto tersebut. Maksudnya adalah mungkin supaya meskipun dia bekerja seperti itu, dia punya relasi dengan orang yang jauh lebih tinggi daripada dia. Ini untuk menaikkan strata sosialnya mungkin. Tapi bisa jadi juga foto-foto yang dipajang ini adalah untuk berusaha dipakai untuk memudahkan urusan demi urusan yang mungkin kalau ada yang mau diurus di dalam usahanya itu. Atau untuk menimbulkan rasa aman dari gangguan ataupun dari pungutan liar dari preman yang mungkin akan meminta pungutan kepada tokonya tersebut. Dia pajang semuanya dengan polisi, dengan jenderal apa, dengan presiden, dia pajang semuanya. Dan mereka berusaha mendapatkan manfaat daripada pajangan itu. Pertanyaan adalah begini, apakah benar sang pemilik toko tersebut benar-benar memiliki relasi yang dekat dengan orang yang dia foto itu? Belum tentu. Itu bisa jadi cuma pertemuan pertama dan pertemuan terakhir di dalam hidupnya. Cuma sekali foto habis itu dipajang. Manfaatnya supaya apa? Supaya ada pokoknya semua urusan lancar. Bisa damai, aman. Kalau ada preman mau datang dia akan pikir-pikir. Dia lihat siapa yang kita salam dan kita foto. Ada banyak hal. Orang berusaha menggunakan manfaat berfoto dengan orang-orang yang terkenal, yang punya jabatan. Bagaimana kalau kita bisa mengenal pribadi yang jauh lebih hebat dari yang dikenal oleh sang pemilik toko ini.
yaitu pribadi Tuhan, pencipta alam semesta. Bukankah akan ada rasa damai yang jauh lebih besar daripada yang dialami sama pemilik toko ini? Kalau dia merasa damai dan tenang ketika menghadapi preman atau pungutan liar, kalau ada foto-foto yang dipajang, apalagi kita kalau kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kita? Kata pengenalan di sini ada dua kata. Kalau bahasa Inggrisnya memakai kata knowledge, dan dalam bahasa Yunani ada dua kata, yaitu gnosis dan epignosis. Gnosis artinya pengetahuan, kita tahu tentang seseorang, mengetahui dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu bicara tentang pengetahuan atau pengenalan yang tidak sempurna. Kita cuma tahu apa yang diketahui oleh orang banyak, cuma itu namanya gnosis. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini itu memakai kata epignosis, yang artinya merupakan bentuk yang lebih kuat daripada gnosis karena ada kata epi di situ, dan itu artinya pengetahuan atau pengenalan yang persis, akurat dan lengkap. Itu bicara tentang pengetahuan atau melalui sebuah pengamatan atau sebuah pengalaman. Ini bicara tentang mengerti, memahami dalam arti kata yang kita kenal, bukan tahu. Ini bicara tentang pengetahuan atau pengenalan yang sempurna atau progresif. Seperti yang saya bilang tadi melalui kisah sang penjaga toko tadi. Mungkin dia kenal satu titik di area itu saja, waktu foto saja. Halo Pak, foto. Tapi setelah itu dia nggak punya hubungan yang progresif, tidak punya pengenalan yang progresif lagi. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kita perlu memiliki pengenalan, bukan cuma pengetahuan tentang Tuhan. Dalam perjanjian lama, kata mengenal ini sepadan dengan kata yada, atau yang artinya bersetubuh atau berhubungan intim. Itu yang dipakai dalam Kejadian 4 ayat 1, dikatakan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain, dan kata perempuan itu aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi mengenal itu harus begitu dekatnya sampai kata yang dipakai adalah, yang sepadan dengan itu adalah kata yada atau kata bersetubuh. Artinya seperti hubungan pribadi antara suami dengan istri. Mengenal sangat dalam di mana tidak ada lagi yang tersembunyi. Demikianlah tingkat pengenalan yang Tuhan ingin kita miliki di dalam kehidupan kita. Senada dengan itu Yeremia 9:24 berkata demikian. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut dikatakan. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kalau ada saja hal yang bisa kita megahkan, kata firman Tuhan ini, adalah bukan soal apa yang kita miliki, bukan soal siapa yang kita miliki, tapi pengenalan akan siapa yang memiliki kita, itulah yang bisa kita megahkan. Dikatakan, barang siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Kata yada dipakai di situ kembali. Mengenal Tuhan adalah hal yang sangat penting supaya kita bisa mengalami anugerah Tuhan dan juga damai sejahtera daripada Tuhan. Kata mengenal Allah, sekali lagi itu bukan bicara tentang pengetahuan intelektual, tapi bicara tentang hubungan pribadi, bahkan seperti sebuah pengalaman dengan Tuhan, experience. Itu yang dipakai dalam terjemahan Message Bible, dikatakan memakai kata experience atau pengalaman. Itulah sebabnya kalau kita membaca kemudian di dalam 2 Petrus ayat 3-9, kita dapat menemukan bahwa ternyata anugerah yang sudah kita terima itu harus kita lanjutkan, harus kita lipat gandakan, harus kita praktekkan. Dikatakan demikian di ayat ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi Tuhan rindu supaya kita itu bisa hidup saleh oleh pengenalan akan Dia. Karena kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan memperoleh anugerah, kita diberikan kuasa supaya kita bisa hidup saleh. Ayat keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat kelima, justru karena itu
Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan, epignosis lagi di situ. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi harus terus dilanjutkan kembali. Setelah epignosis, setelah pengetahuan, harus lanjut kepada penguasaan diri, kepada ketekunan, kepada kesalehan. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Seakan-akan ayat ini mau mengatakan bahwa perikop ini mau mengatakan anugerah yang kita terima tidak berakhir pada diri kita saja. Harusnya itu sampai berimpact kepada orang percaya dan bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Harusnya sampai keluar. Sama seperti apa yang dialami oleh John Newton. Hidupnya berubah tapi juga bisa mengubah seorang yang bernama William. Dan juga Petrus hidupnya berubah. Dan melalui kehidupan Petrus 2000 orang bertobat. Ada banyak orang boleh dibawa kepada Kristus. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Anugerah tersebut harus ditindaklanjuti. Di ayat ke-8 dikatakan, sebab apabila semua itu ada padamu, yang tadi 7 hal tadi, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat giat dan berhasil dalam apa? Pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Kalau kita mau mengenal Tuhan secara lengkap, kita nggak bisa sendirian Bapak Ibu sekalian. Kita perlu tergabung dalam sebuah komunitas sehingga anugerah yang kita terima tidak cuma berakhir dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa salurkan juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Bahkan orang yang nggak percaya kepada Kristus. Mereka bisa melihat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Barulah dikatakan kita akan dibuat giat dan berhasil di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bisa beribadah sendirian pribadi di rumah. Bapak Ibu sekalian. Tapi kita hanya bisa bertumbuh kalau kita bersama dengan saudara seiman yang lain. Kita butuh manusia lain. Kita akhirnya bisa mengenal lebih dalam tentang kasih. Kalau kita melihat ada orang yang tidak pantas dikasihi tapi kita belajar untuk mengasihinya. Dengan demikian kita belajar untuk mempraktekkan anugerah juga. Dengan demikian kita bisa semakin mengenal Kristus. Oh iya. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang tidak pantas dikasihi? Dengan memandang diri kita, kita pun gak pantas kalau kita itu dikasihi dan diberikan anugerah dengan latar belakang dosa kita. Tapi Tuhan mau memberikan anugerah itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu lanjutkan juga kepada orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Mungkin ada orang berspekulasi, dia memikirkan sendiri Tuhan itu siapa ya, Tuhan itu bagaimana ya. Atau dia dengar dari apa kata orang saja. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pengenalan akan Tuhan itu adalah sebuah pewahyuan. Rasul Petrus satu kali di dalam Matius 16 ayat 13-16 di situ dikisahkan ketika Yesus tiba di Kaisarea, Yesus tiba-tiba bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia? Refernya kepada diri Yesus sendiri maksudnya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Murid-murid yang lain berkata bahwa Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tapi Yesus mengubah pertanyaannya. Menurut kamu, tadi kan menurut orang siapakah aku? Menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita perlu belajar dari peristiwa ini. Ternyata pengenalan itu harus bersifat pribadi, personal. Harus experience atau mengalami baru kita bisa mengenal. Dan juga pengenalan itu harus benar. Dan pengenalan yang benar dan pribadi hanya dapat kita temukan melalui Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang diberikan supaya kita bisa mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Di dalam Matius 16 ayat 17, Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Pengenalan yang benar, pengenalan yang pribadi tentang Tuhan hanya dapat diperoleh dari pewahyuan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Yesus di dalam Matius 11 ayat 27 dikatakan bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Allah anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya dapat anugerah untuk menerima pewahyuan tentang siapa Tuhan. Tidak ada orang yang mengenal Bapa selain anak katanya. Kita dapat mengenal pribadi Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus.
Yohanes 14 ayat 9, bahkan Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku katanya, ia telah melihat Bapa. Jadi Yesus adalah gambaran tentang Tuhan yang adalah Tuhan yang ditampakkan kepada kita. Pribadi Tuhan yang bisa kita lihat. Kita perlu ingat bahwa setelah Yesus naik ke sorga, dia mengirim seorang penolong yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang kemudian juga menolong kita di dalam mengenal Tuhan dengan benar dan secara pribadi. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong di sini memakai kata parakletos yang artinya seorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama dan mempunyai pengertian seorang pribadi yang memberi pertolongan, tuntunan, bimbingan, penghiburan, kekuatan, dorongan, dan bahkan nasihat di dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 kita dapat menemukan bahwa Roh Kudus menolong kita dalam pembacaan firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita perlu Roh Kudus sehingga kita bisa membaca dengan benar, kita bisa pengertian yang benar dari firman Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk bisa mengenal Bapa. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Yang ke-11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalamnya. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat ini menegaskan kembali kepada kita untuk bisa mengenal Allah dengan benar, kita perlu pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita perlu ingat Roh Kudus itu bukan kuasa, bukan cuma karunia, tapi Roh Kudus itu pribadi. Dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Oleh karena itu kita perlu meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengenal Roh Kudus dengan benar. Kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan cara kita, tapi perlu dengan bantuan Roh Kudus. Di dalam kita perlu ingat apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Ingat bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dikatakan akan dilimpahkan kepada kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita gak bisa mengenal Tuhan dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan, tapi dengan pewahyuan oleh Roh Kudus. Mari kita bangun relasi kita dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan baca Alkitab kita juga dengan Tuhan. Kita bangun kembali. Dan percayalah bahwa Tuhan bisa memakai kehidupan kita. Ada anugerah yang begitu besar dan damai sejahtera yang bisa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kalau John Newton Tuhan bisa pakai, Petrus bisa pakai, kita semua Tuhan juga bisa pakai. Kalau saya mengingat diri saya sendiri, saya kalau dia melihat masa lalu, sebenarnya saya termasuk dari yang dikatakan 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 tadi. Menurut ukuran manusia, tidak ada bijak, tidak berpengaruh, bodoh. Saya hampir tidak naik kelas, saya terlibat di dalam narkoba berupa ganja, ngelem, keterikatan dengan pornografi. Tapi ketika saya mengenal Kristus, saya memperoleh anugerah. Dan anugerah itu mengubahkan kehidupan saya. Dan untuk bisa mengenal pribadi itu, Roh Kuduslah yang berperan penting. Karena Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa kita. Roh Kudus yang membuat kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kuduslah yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Dan karena kita mengenal Allah, kasih karunia dan damai sejahtera diberikan dalam kehidupan kita. Saya mengundang supaya setiap kita, Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkitkan kembali. Kita galakkan kembali, kita bangun kembali relasi kita dengan Tuhan yang selama ini mungkin sudah kita tinggalkan atau selama ini sudah kita tidak jalani. Mari, biar apa yang menjadi di dalam doa dari Petrus itu yang terus kita lakukan. Yang berkata bahwa di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 yang berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar bahwa dengan mengenal Engkau, kami memperoleh kasih karunia dan juga
damai sejahtera yang berlipat ganda ya Tuhan. Dan kami juga tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk kami bisa mengenal Engkau selain dari pewahyuan oleh Roh Kudus. Roh Kudus, tolong setiap kami sehingga kami bukan cuma tahu, bukan cuma gnosis, tapi kami epignosis. Kami mengenal Engkau bukan cuma sebagai juru selamat saja, tapi juga sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah Kau berikan di atas kayu salib bagi kami. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan, bahwa anugerah ini akan kami terus lanjutkan, sehingga anugerah dan damai sejahtera boleh terus melimpah di dalam kehidupan kami melalui pengenalan akan Engkau. Mampukan kami sehingga kami mampu mengenal Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami ya Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yesus penolong yang setia. Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah engkau sehat secara jiwani, jasmani, rohani, dan keluar masukmu dilindungi, dipagari dengan darah anak domba Allah. Biarlah kasih karunia-Nya yang begitu berlimpah di dalam kehidupanmu mulai hari ini terus dan selamanya.
Arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat besar di dalam nama Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dengan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan engkau hidup di dalam kebenarannya dan kekudusannya, supaya apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus yang terima berkat. Haleluya. Amin.